Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursyifa dari jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu materi AKK, yaitu penyelenggaraan jenazah, yang dimulai dari memandikan mayat atau jenazah ini. Alat dan barang yang diperlukan, yang pertama itu 3 ember air kapur barus, air mandi 9, air untuk berwudu, dan air untuk beristinja. Kemudian sabun serta sampo dan kain untuk beristinja. Langkah-langkahnya, yang pertama, basahi seluruh badan jenazah atau si mayit ini. Kedua, jika badan sudah basah semua, maka membasuh kemaluan dan duburnya dengan niat beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Niatnya, nawaitul istinja lihazihil maita faradullah lillahi ta'ala. Kemudian, menggosok badan mayit dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan sabun sampai bersih. Selanjutnya, setelah selesai, maka akan dilanjutkan dengan berwudu. Wudunya seperti untuk sholat dan segala doa-doa yang disunahkan. Niatnya, nawaitul wudu'a lihadihil maitah lillahi ta'ala. Langkah selanjutnya, memandikan mayat atau jenazah ini dengan mandi 9. Niatnya, nawaitul ghusla lihadihil maitah lillahi ta'ala. Kemudian, siramkan air kembang dari atas kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali dengan membaca Ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Kemudian, Ya Rahman, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sebelah kanan 3 kali juga. Kemudian, Ya Rahim, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir untuk sebelah kiri juga 3 kali. Jika mandi 9 sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah mandi dengan air kapur barus. Disiram sebanyak 3 kali dengan membaca Ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mengecek dan memastikan kembali di kemaluan mayit atau jenazah itu apakah masih ada kotoran atau sudah bersih. Jika dirasa sudah bersih, maka keringkanlah mayit dengan kain kering. Setelahnya, pakaikan celana dalam kepada si mayit ini. Maka selesailah proses untuk memandikan mayit atau jenazah ini. Proses selanjutnya yaitu mengkafani. Sebelum memasuki tahapan mengkafani, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa yang diperlukan dan prosesnya. Untuk yang diperlukan, yang pertama yaitu kain kafan, kemudian kapur barus dan bubuk cendana, lalu wewangian dan bedak serta celak. Untuk susunan kain kafan berdasarkan urutan, jika dimulai dengan susunan paling bawah, maka susunannya tali sebanyak 5 disusun di bagian yang akan diikat. Selanjutnya, kain pembungkus utama, kain yang sesuai dengan ukuran badan mayit, kain yang sesuai dengan ukuran badan mayit lagi, kemudian kain sarung dan kain baju serta kerudung. Tata cara untuk mengkafani mayit ini, yang pertama, letakkan mayit di atas kain yang sudah disusun, serta sudah ditaburi cendana dan kapur barus yang sudah dihancur, dan mayit ini sudah dipakaikan celana dalam. Kemudian, pasangkan kain lembar pertama, baju, dan yang kedua itu sarung. Yang ketiga, letakkan kapas yang sudah dibagi-bagi di bagian kedua siku, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki mayit. Pastikan kapasnya sudah ditaburi dengan cendana dan kapur barus. Selanjutnya, bungkuslah mayit dengan kain lembar ketiga dan keempat, kemudian dirapikan. Lalu, sebelum kita menutup wajah si mayit, dandanilah wajah si mayit ini dengan memberikan bedak, celak mata, dan pakaikan kerudung untuk si mayit. Selanjutnya, sebelum menutup wajahnya dengan kapas, maka rajahlah dahinya dengan minyak dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dadanya dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, tutup lubang-lubang pada wajah si mayit, yaitu lubang telinga, hidung, dan mulut yang memungkinkan masih mengeluarkan kotoran. Lalu, tutup wajah si mayit dengan kapas yang sudah ditaburi dengan kapur barus dan cendana. Lalu, tutup seluruh badan mayit menggunakan kain kafan. Yang terakhir dengan membaca Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Terakhir, mengikat tali yang sudah beradab di badan dengan cara satu persatu, dimulai dari ikatan kepala sampai ujung kaki. Posisi ikatannya sebelah kiri mayit agar mudah dilepas saat sudah dibaringkan di liang lahat. Terakhir juga mayit diberi wewangian dan siap untuk disolatkan. Kemudian memasuki proses selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah atau si mayit ini. Tata caranya, yang pertama, niat usolli fardhu kifayah ala hadhil maita arba'an takbiratan imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya takbir, lalu membaca Al-Fatihah, kemudian takbir lagi dan membaca sholawat Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina
إبراهيم وعلى آل سيدina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi dan membaca doa, Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Kemudian takbir lagi dan doa, Allahumma la tahrimna adraha wa la taftina ba'daha wa gfir lana wa laha wali ikhwanina alladzina sabakunna bil iman wa la ta'zalu fi qulubina ghilan lil ladzina amanu rabbana innaka Raufur Rahim. Dan terakhir salam. Mempraktekkan cara untuk mengkafani jenazah. Peralatan yang perlu disiapkan, yang pertama kain kafan, kemudian kapur barus dan bubuk cendana, wewangian, bedak serta celak. Susunan kain kafan, yang pertama itu paling bawah tali sebanyak 5. Ini sudah diletakkan pada paling bawah. Kemudian kain pembungkus utama, selanjutnya kain yang sesuai dengan ukuran badan mayit, kain yang sesuai dengan ukuran badan mayit, selanjutnya kain sarung dan baju serta kerudung untuk mayit ini. Tata cara mengkafani, yang pertama letakkan mayit di atas kain yang sudah disusul serta sudah ditaburi cendana dan kapur barus. Selanjutnya pasangkan kain lembar pertama, baju, dan yang kedua sarung. Jadi kita pasangkan baju dan juga sarung. Dan juga dipasangkan sarungnya. Selanjutnya, letakkan kapas yang sudah dibagi-bagi di bagian kedua siku, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki mayit. Dua siku, tangan, kedua lutut, dan kedua kaki mayit. Selanjutnya bungkuslah mayit dengan kain lembar ketiga dan keempat, kemudian rapikan. Ini kain lembar ketiga. Dan ini kain lembar keempat. Kemudian kita rapikan. Nah, setelah kita merapikan itu, sebelum kita menutup wajahnya, dandanilah si mayit dengan memberikan bedak ataupun celak mata. Kemudian sebelum menutup wajahnya dengan kapas, maka rajahlah dahinya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dadanya dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya tutup lubang-lubang pada wajah si mayit dengan, yaitu telinga, hidung, dan mulut. Pokoknya lubang-lubang yang masih memungkinkan untuk mengeluarkan kotoran. Selanjutnya tutuplah wajah si mayit dengan kapas yang sudah ditaburi dengan kapur barus dan cendana. Nah, ini kapasnya sudah ditaburi dengan kapur barus dan juga cendana. Kemudian tutup seluruh badan menggunakan kain kafan yang terakhir dan membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kain kafan lembar terakhir membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terakhir, mengikat tali yang berada pada badan mayit ini satu persatu, yaitu dimulai dari kaki sampai ujung kepala. Dan ini dimulai dari sebelah kiri.
Terakhir, mayit ini diberi wangian dan kemudian siap untuk disolatkan. Usolli fardhu kifayah ala hazil maitah arba'an takbiratin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrim azraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la ta'zal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan cara untuk memandikan mayat. Alat dan barang yang diperlukan untuk memandikan mayat atau jenazah ini, yang pertama 3 ember air yang berisi ada air kapur barus, air untuk mandi sembilan dan wudhu, dan air untuk beristinja. Kemudian ada sabun dan juga sampo. Selanjutnya kain untuk beristinja. Langkah-langkahnya, yang pertama basahi dulu seluruh badan si mayit ini. Kemudian jika badan sudah basah semua, maka membasuh kemaluan dan duburnya dengan niat beristinja dengan menggunakan tangan kiri, dan niatnya itu nawaitul istinja li hadhil maitah fardhu lillahi ta'ala. Kemudian menggosok badan mayit dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan sabun sampai bersih. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan berwudu. Wudhunya sama seperti untuk sholat. Niatnya, nawaitul wudu'a li hadhil maitah lillahi ta'ala. Jadi kita akan mewudukan si mayit ini. Langkah selanjutnya memandikan mayit dengan mandi 9. Niatnya nawaitul ghusla li hadhil maitah lillahi ta'ala. Siramkan air dari atas kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali dengan membaca ya Allah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Selanjutnya sebelah kanan dengan bacaan Ya Rahman ghufranaka rabbana wa ilaikal masir juga sebanyak 3 kali. Ya Rahman ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rahman ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rahman ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya bagian sebelah kiri dengan bacaan Ya Rahim ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Ya Rahim ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rahim ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rahim ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jika mandi 9 sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah mandi dengan air kapur barus. Nah, ini air kapur barus disiram sebanyak 3 kali dengan membaca Ya Allah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Selanjutnya
Mengecek atau memastikan kembali di kemaluan mayit apakah masih ada kotoran atau tidak. Jika dirasa sudah bersih, maka keringkanlah mayit dengan kain kering. Setelah itu, pakaikan celana dalam kepada si mayit. Keringkan dulu dengan menggunakan handuk atau kain kering. Kemudian pasangkan celana dalam kepada si mayit ini. Dan selesailah proses untuk memandikan mayit atau jenazah ini. Sekian.